Bapak, Ibu-ibu, selamat datang. Yang saya hormati teman-teman, sayang, saudara-saudara, keluargaku, serta hadirin semuanya. Hari ini atas perkenan Allah, saya membuat acara peluncuran buku puisi yang berjudul Berita dalam Puisi. Di kawasan Taman Ismail Marzuki inilah juga tahun lalu saya meluncurkan, sekian tahun lalu, saya meluncurkan buku puisi Cintaku Lewat Keripik Belado yang diterbitkan oleh Gramedia. Bukanlah suatu kebetulan bila saya meluncurkan buku-buku saya di sini, di Pusat Dokumentasi HB Yasin. Tempat ini bersejarah. 39 tahun silam, saya bolak-balik ke ruang kerja Bapak HB Yasin yang menjadi dosen saya di Sastra Indonesia UI, sekaligus pembimbing skripsi saya. Sayangnya saat saya meluncurkan buku, beliau sudah wafat. Dengan segala rasa terima kasih saya kepada Yayasan Hari Puisi, juga seluruh manajemen dari Aula PDS HB Yasin yang telah memfasilitasi acara saya itu dengan serius dan kecermatan yang sangat luar biasa. Terima kasih juga tak lupa kepada penerbit kosakata kita, pimpinan Kurniawan Junaidi, teman lama saya. Hari ini saya juga menganggap sebagai hari reuni mahasiswa sastra jadul. Bayangkan pembahas buku saya adalah Henry Sehabamun. Hai Henry, dia pernah menjadi ketua PWI Pusat dan puluhan tahun menjadi wartawan di Kompas. Lalu ada pula Sulu dan Rita Srihastuti. Kata pengantar buku dari Fadlizon sebagai ex-FS UI Sastra Rusia. Ada Ibnu Wahyudi dan ada Eka Budianta. Seluruhnya kami adalah WTS, warga Taman Sastra. Belum lagi kakak-kakak saya, dosen saya di masa lalu yang ada di sini. Bahagia sekali rasanya. Terima kasih juga untuk pembaca puisi Yahya. Saya belum lihat Yahya di mana ya? Ada. Oh ada. Yahya sastra sejarah ya. Ada Fanny Voigt, ada Nuyang. Tak lupa kesayangan saya Kalila. Mana Kalila, cucu pertama saya yang juga bersedia membacakan puisi andungnya. Latihannya berapa hari Kalila? Andung nggak latih loh ya, kamu sendiri. Oke, jadikanlah acara ini penuh kekeluargaan. Serius menyimak puisi yang dibacakan, serta santai mendengarkan pembahasan. Puisi yang saya buat mudah dicerna, tak memerlukan kening berkerut, dan tak memerlukan kacamata baca. Serius loh, gede-gede kayak begini fontnya. Selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tinggal dulu Mbak Linda di sini. Kami panggilkan Bapak Kurniawan Junaidi dari Kosakata Kita. Mas KJ ini bersama Kosakata Kitanya adalah yang menerbitkan buku karya Mbak Linda Jalil ini, Berita Dalam Puisi. Mas KJ akan memberikan semacam testimoni atau sejenisnya lah ya, apa ya Mas KJ yang akan disampaikan ini terkait buku Mbak Linda. Berapa lama dan bagaimana prosesnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat siang, Pak Taufik, Bati, Dewi Motif, pimpinan PDS. Pengantar saya ada dua. Yang pertama adalah disclaimer dulu. Buku ini dicetak dengan huruf Suaranya apa dengar? buku ini dicetak dengan huruf besar 14 poin karena permintaan pengarang supaya buku ini bisa dibaca segala umur, dari umur muda sampai lansia, tidak perlu kacamata. Dan yang kedua, sebetulnya perkenalan saya dengan puisi Mbak Linda ini udah dimulai dari Keripik Balado ya. Saya menganggap itu sebuah puisi jurnalistik, waktu itu saya sebut sebuah puisi yang diinspirasi oleh semua peristiwa-peristiwa dan ditulis digubah dalam bentuk puisi. Sekira itu saja. Selamat untuk Mbak Linda. Terima kasih. Percaya.
Terima kasih Bapak Kurniawan Junaidi, dan Ibu Linda Jalil akan memberikan kenang-kenangan berupa buku beliau kepada yang pertama, kepada Bapak Taufik Ismail yang terhormat. Iya, ada data. Bapak Taufik adalah sebagai Pak Taufik Ismail ini merupakan salah satu kesayangannya Mbak Linda Jalil. Dan yang berikutnya saya undang Ibu Frihati, Bundo Fri, pimpinan komunitas wanita penulis Indonesia. Kepada Bundo Fri, kami persilakan untuk menerima kenang-kenangan dari Mbak Linda Jalil. Jadi sastra itu kan adalah cermin masyarakat. Nah, kalau kita dulu diajarnya gitu ya. Jadi sebetulnya apa yang disampaikan beliau ini adalah potret. Kadang-kadang potretnya temporer, bahkan tadi langsung mengacu pada orang tertentu, pada kondisi tertentu, keadaan tertentu. Nah, jadi ini nanti entah berapa puluh tahun lagi nanti dia akan menjadi catatan, menjadi acuan untuk mengetahui kondisi peristiwa yang terjadi pada masa tertentu. Nah, jadi saya ada beberapa contoh yang saya ambil di situ, tetapi memang saya membatasi diri tidak ini semuanya. Tetapi kalau saya lihat ya, puisi yang saya ini terakhir adalah mengenai pengemudi ojek online yang terbunuh di depan gedung DPR. Ya. Ini juga menunjukkan bahwa Linda itu cepat sekali terpanggil. Dia mengambil posisi yang jelas. Jadi dia adalah kita. Nah, ini saya kira juga tadi. Jadi walaupun seniman itu adalah selalu dekat dengan masyarakatnya, tetapi wartawan itu memiliki posisi yang unik. Posisi yang unik karena dia 1 menit ini dia duduk nongkrong di warung Tegal, menit berikut dia sudah di istana begitu. Nah, ini juga menunjukkan tidak adanya jarak ya, menunjukkan keterlibatan langsung dengan publik, dengan masyarakat yang dituangkan dalam bentuk puisi oleh Linda di buku ini. Saya kira itu pengantar dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga senang sekali ketika diminta untuk memberikan komentar terhadap buku Berita dalam Puisi. Semula saya menyangka buku ini isinya adalah berita yang dipuisikan. Itu ya, berita yang dipuisikan. Ternyata bukan, menurut saya. Saya juga menyangka bahwa ada judul puisi dalam berita dalam puisi ini ada di dalam buku ini. Ternyata tidak ada. Nah, ini saya teringat pada Pak Sapari Djogodamono ya, di tahun 69. Beliau itu malah menerbitkan sebuah buku judulnya Bukamu Abadi. Nah, itu kalau kita baca buku itu di dalamnya juga tidak ada. Biasanya judul sebuah buku itu diambil dari salah satu puisi yang dimuat di situ. Nah, Mbak Linda ini tidak. Ya, misalnya Subagio Sastowardoyo ya, dan Kematian Makin Akrab itu diambil dari salah satu judul puisi yang ada di situ. Mas Eka mungkin juga begitu ya, Mas Eka ya. Nah, jadi dua-duanya, ternyata dugaan saya salah, meleset. Jadi saya berharap sebetulnya ada bagaimana berita itu dipuisikan. Tapi ternyata setelah saya baca, bukan begitu. Bukan begitu. Karena saya tidak akan menemukan jenis puisi yang katakanlah yang ditulis oleh penulis di masa lalu. Dulu ada yang namanya penulis Tan Ting Keng, ya. Itu yang menulis puisi syair tentang pembangunan kereta api. Nah, kalau itu detail itu. Puisi itu detail menggambarkan bagaimana pembebasan tanah, bagaimana pembangunan itu dikerjakan, bagaimana hubungan ganti rugi
dampak dari pembangunan kereta api ya dari Jakarta Batavia sampai di daerah Bekasi itu seperti apa, itu digambarkan secara rinci. Nah, ternyata kumpulan buku antologi puisi, berita dan puisi tidak seperti itu. Jadi memang di dalam buku ini kalau kita baca ada banyak sajak-sajak yang terinspirasi atau yang diambil dari peristiwa atau kejadian-kejadian ya, atau berita yang kalau kita rajin ikuti pasti tahu. Tadi Bang Henry tahu kan, oh ini pasti tentang mantan presiden, oh ini tentang presiden kita sebetulnya, meskipun tidak menyebut nama. Saya pun juga merasakan itu, gitu ya. Oh ini tentang kebakaran Kejaksaan Selatan, ya apa namanya, gedung Kejaksaan, itu juga ada. Nah, andai kata peristiwa kebakaran itu ditulis sebagai berita, pasti tidak seperti di dalam puisi ini, pasti detail. Tapi kalau ini tidak, ya karena ditulis dalam puisi, tentu sikap penyair itu sudah masuk di dalam puisi itu. Jadi misalnya di dalam puisi ini kita temukan ya ya diksi ya atau pilihan-pilihan kata yang saya kira itu tidak akan muncul di dalam berita, tetapi itu muncul di dalam puisi ya, seperti di Gondol Setan, seperti perkara sogoan ya, seperti semacam itu tidak akan muncul di dalam berita karena itu sudah diberi ruh ya, sikap ya dari si penyairnya terhadap peristiwa kebakaran itu sendiri. Itu saya petik di dalam makalah. Saya membuat makalah serius ini karena ada 10 halaman saya tulis ya. Jadi judulnya Api Berkobar di Kebayoran. Di sini saya bacakan sedikit ya. Menyala bara tak kunjung padam, melahap segala rahasia, jilatan menyapa, perhitungan dagang perkara. Sebagian tertawa mensyukuri kejadian, sebagian lemas karena harta tertindas, kumpulan uang sogoan dalam laci, ludes sebagai kerupuk legam, sia-sia injakan kaki selama ini, uang hantu digondol setan. Kalau ditulis dalam bentuk berita tidak mungkin seperti ini. Nah, karena ditulis dalam bentuk puisi, ya, maka peristiwa atau kebakaran di Kebayoran itu muncul ya sebagai wacana yang di dalamnya sudah ada sikap ya atau penafsiran penyair terhadap peristiwa itu. Puisi yang saya pilih adalah yang berjudul Penjual Gudeg Jogja, karena saya menjadi terkenal yang beberapa puluh tahun yang lalu saya alami ketika bersekolah rakyat di Jogja. Penjual Gudeg Jogja. Perempuan tua itu mengulur senyum. Kerutan tangan adalah kunci gemilangnya nama ke pelosok Jogja. Dengan adukan gudeg berjam-jam, harum merona, menghadap tungku mengepul, membahana. Perempuan itu mengusap daun pisang sambil menahan nyeri dengkulnya, setangguh semprotan air bah. Tak ada patah semangat sekejap pun. Sebelum napas berakhir,
suara burung bernapas di telinganya. Pergilah jauh dengan tenang, tanpa nestapa, sebab namamu sudah mendunia, mengharumkan kota Jogja yang antik dan cantik ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peluncuran bukunya dari Ibu Linda Jalil. Saya kebetulan di request sama Ibu Linda untuk membacakan puisi yang menarik menurut saya. Ini menarik sekali karena teman-teman, ibu-ibu, bapak-bapak pasti agak oh ini sulit ya. Apa sih isinya? Apa judulnya? Yaitu Martabak Tipu Martabak. Pernah dengar? Belum pernah dengar kan? Jadi, ya kita nggak pernah dengar loh ada martabak tipu martabak. Karena ini bukan martabak tipu donat coklat misalnya, bukan. Atau martabak tipu tempe mendoan juga bukan. Atau martabak tipu kebab daging, seblak juga bukan. Tapi ini martabak tipu siapa? Oke, karya Linda Jalil. Siapa martabak? Martabaknya siapa? Kita dengarkan. Anaknya presiden. Oke. Martabak tipu martabak. Semua berdasarkan pengalaman berjualan martabak. Siapa di sini tukang martabaknya? Ada. Oke. Ibu, selamat datang Ibu Dewi Motik, ibu-ibu semua. Saya mau izin. Semua berdasarkan pengalaman menjual martabak. Berlaba, menggunung, seperti menjual rumah real estate. Bayangkan jual martabak, tapi uangnya menggunung seperti menjual rumah real estate. Berbunga besar bagaikan cakrawala, embun bersinar. Sekali berdusta tetap akan bertambah, berlama-lama makin bertambah. Kita tahu banyak yang menganggap masalah yang rumit mudah belaka. Banyak yang mempermainkan nasib manusia bagaikan tidak ada artinya. Kemana rasa malu? Di mana tanggung jawab? Ya, memang tidak akan pernah ada pelajaran di tengah keluarga. Ini sesulit-sulitnya untuk menjadi panutan Nusantara. Semua hanya omong kosong belaka. Penggorengan martabak berbunyi keras. Penggorengan martabak sangat membuat pekak telinga. Nyaring membumi. Suaranya pecah seperti angsa kebun binatang tanpa tanggung jawab. Tak punya tanggung jawab, tersebar semu, hanya menampilkan keindahan ke pelosok kampung, desa dan kota. Hei, ini martabak jual. Sekali lagi, ini martabak tipu. Sekali lagi, ini martabak tipu. Martabak. Siapa martabaknya?
Tetapi pura-pura bisa, haruman pun berubah menjadi makanan basi. Kalau sudah basi, tidak bisa dan tidak layak dinikmati lagi. Linda Jalil. Terima kasih. Ini tidak murni membaca puisi, tapi saya coba untuk menceritakan puisi. Saya menangkapnya dari martabak. Tipu martabak adalah bagaimana seseorang yang tidak mampu memaksakan diri untuk menjadi sesuatu. Kira-kira seperti itu mungkin pemahaman saya. Terima kasih. Ya, Ibu Linda ini termasuk aktivis WTS zaman dulu. Ya, itu kan ada Pak Dekan di belakang ya, Pak Dekan. Linda Jalil. Pelajaran membaca. Itu si Budi. Ini Semina duduk. Ia makan nasi. Mina sakit selesma. Itu si Budi duduk. Ia makan mangga sambil berkata, aku manusia mulia. Itu si monyet duduk tertawa-tawa melihat adegan manusia yang punya berderet-deret gelar sarjana sudah berbuat dosa, merasa dirinya tetap mulia. Linda Jalil, bencana. Kalian mendengarkan berita radio dari mobil nyaman, wangi, dilengkapi televisi, ringan, tanpa harus berlelah. Bencana di mana-mana. Tapi tidak untuk kalian yang bertabur permata. Barangkali azab tak mampir pula ke pelacur mahal kelas ibu kota. Maka nikmatilah semua. Assalamualaikum. Alun-alun, lakukanlah kerlip, riang bagai anak mengunyah coklat, tawa Chandra Suprina. Alun-alun yang menggemaskan, bemor zaman hingga apa berlaku gemerlap, mengangkut anak-anak imusan. Jogjaku Sumringa, tak ada murang tanpa jiwa, kuliner tak makan dan pelihara. Alun-alun tak meratap masa lalu, sebab Jogja adalah urat nadi budaya. Kebanggaan selalu kuku maksa. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya terus terang nggak percaya. Saya ini geng sama Linda, geng tahajud. Jadi kita kalau buka, kalau udah jawab salam saya tahajud, saya langsung udah bangun. Udah kita suka ngobrol atau terus langsung ngomong sebentar apa yang mesti diomongin, terus langsung sampai subuh. Jadi saya bersyukur sekali. Karena nih anak kecil, dia anak kecil karena apa? Dia teman adik saya yang paling kecil. Jadi adik saya yang paling kecil, jadi tahu bedanya berapa banyak? Umur saya 76. Sebangku sama adik saya, sama Titi Soeharto juga, dia anak kecil. Jadi saya terus tapi karena dia wartawan top, waktu zaman itu juga lagi top. Jadi kalau kemana-mana dia yang suka langsung meninggal saya, nggak usah urusan rambut saya panjang dipotong lah, apalah dia tahu semuanya. Saya suka bercanda kalau lagi ketemu di istana atau di mana, kita ngobrol. Karena apa bagi saya dia adik saya bisa ngobrol pakai mas dan Linda adalah orang ibu. Itu yang satu saya bilang Linda, pertama dia sangat pintar, ya, tapi saya nggak pernah ngomong dia pintar.
Pinter banget. Dan satu, bisa bayangin nggak? Tidak ada tuh pejabat yang nggak sayang sama dia. Betul. Dari presiden atau segala macam juga sayangnya minta ampun sama dia. Kenapa? Dia smart. Dia bisa tahu, dan yang paling penting sebagai seorang wartawan, bener nggak Bu Rita nih juga di depan gue di zaman dulu kita sama-sama beken, itu adalah orang yang kalau dia tahu yang mesti diberitain, yang nggak mesti diberitain, jadi dia masuk kemana-mana juga.